Hai, kembali lagi di YouTube channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan loncengnya ya. Pada video kali ini, saya akan membahas film asal Thailand yang berjudul Bad Genius. Bad Genius ini rilis pada tahun 2017 yang disutradarai oleh Nattawut Poonpiriya. Film ini menceritakan tentang fenomena menyontek yang dilakukan oleh para siswa SMA saat ujian. Hal yang menarik di sini adalah bagaimana mereka menggunakan berbagai taktik dan metode menyontek agar tidak ketahuan oleh pengawas ujian. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan alur film ini. Film ini berawal dari Lin yang merupakan seorang gadis cerdas pindah ke sekolah baru karena menuruti permintaan sang ayah. Sekolah baru Lin adalah sekolah swasta yang dimana diisi oleh orang kaya saja. Namun, Lin bukanlah orang kaya. Ia hidup pas-pasan berdua dengan ayahnya yang bekerja sebagai guru di sekolah lamanya. Ayah Lin memasukkannya ke sekolah tersebut dengan alasan ingin memfasilitasi dan memberikan Lin pendidikan layak dengan menempatkannya di sekolah yang berkualitas bagus. Berkat kejeniusannya, Lin mendapatkan beasiswa penuh selama bersekolah di sana. Di hari pertama sekolah, Lin bertemu dengan Grace yang memiliki karakter yang riang tetapi tidak lebih pintar daripada Lin. Mereka berdua menjadi sahabat. Saat itu di perpustakaan, Grace mengatakan ke Lin bahwa sekolah ini memiliki aturan yang baru, yang mana para siswa harus mencapai nilai IPK minimal 3,2. Sedangkan Grace merasa dia tidak akan sanggup mencapai nilai tersebut karena ia tidak sejenius Lin. Oleh karena itu, Grace meminta tolong kepada Lin untuk mengajarinya dengan syarat memanggil Lin dengan sebutan guru Lin. Saat ujian diadakan, Lin mendapati soal matematika saat itu sama persis dengan soal yang diberikan guru Sophon ke Grace sebagai bahan belajar Grace kemarin. Namun, karena pada dasarnya Grace itu tidak pintar, ia tidak menyadarinya dan terlihat panik tidak bisa menjawab soal tersebut. Dengan baik hatinya, Lin pun memberikan contekan kepada Grace melalui penghapus yang telah dicoret kunci jawabannya. Kemudian, penghapus itu diletakkan di sepatunya dan ditendang ke belakang dan disambut oleh Grace. Ketika Grace akan mengembalikan sepatu Lin, sepatu tersebut tertendang terlalu jauh sehingga hampir ketahuan oleh pengawas. Dengan gesit, Lin segera berdiri dan memakai sepatu tersebut sebelum pengawas melihatnya. Dapat dilihat dari awal memang Lin sendirilah yang telah memberi kesempatan memberikan contekan kepada Grace. Hal itu pun diketahui oleh pacar Grace yang bernama Pat. Pat menawarkan untuk melakukan bisnis dengan Lin, yaitu jika Lin juga memberikan jawabannya, maka ia akan membayarnya dengan jumlah yang besar. Awalnya, Lin menolak namun Pat menyinggung tentang uang teh yang ada di sekolah tersebut. Padahal setahu Lin, ia bersekolah di situ sudah ditanggung seluruhnya oleh beasiswa, namun kenyataannya tidak. Diam-diam ia mencari bukti pembayaran tersebut di rumahnya dan mendapatkannya. Ia kecewa dan merasa tidak terima kenapa ayahnya tanpa sepengetahuannya mau membayar uang sebanyak itu. Sementara hidupnya pas-pasan. Dengan itu Lin menyetujui kesepakatan tersebut. Singkat cerita, kecurangan yang dilakukan Lin dan kawan-kawan diketahui oleh salah satu murid lainnya yaitu Beng, yang juga murid jenius di sekolah tersebut. Kemudian Beng pun mengadukannya kepada kepala sekolah dan ayah Lin pun dipanggil ke sekolah. Ayah Lin pun marah besar dan meminta Lin mengembalikan uang pembayaran tersebut kepada mereka lagi. Karena masalah tersebut, Lin diancam dikeluarkan dari sekolah dan beasiswa ke Singapura Lin pun dibatalkan. Lin sempat tersadar bahwa hal yang dilakukannya itu salah dan ingin berhenti. Namun, tidak lama Grace memohon kembali kepada Lin untuk membantunya dalam ujian STIK, yaitu ujian untuk masuk perguruan tinggi di Amerika. Lin pun menolak karena hal itu mustahil dikarenakan ujian ini dilakukan serentak di seluruh dunia. Kemudian Grace tetap merayu Lin dengan mengatakan akan membayarnya 247 juta. Lin pun menerimanya. Kemudian tidak lama Lin berubah pikiran lagi. Dia tidak dapat membantu Grace dan Pat. Dia berniat mengembalikan buku panduan STIK kepada Pat lagi melalui resepsionis. Selagi menunggu resepsionis menelpon, dia melihat orang asing yang sedang video call dengan keluarganya di negara yang berbeda. Dan di situ juga ada beberapa jam yang menunjukkan jam tiap negara. Dari situ dia mendapatkan ide dan akhirnya menyusun rencana besar yang sangat berisiko. Nah, itulah alur dari film Bad Genius. Film ini sangat bagus sekali yang mengangkat fenomena perihal menyontek di kalangan murid SMA.
Namun tidak hanya sekedar menyontek biasa. Cara yang dilakukannya dalam menyontek itu sangat cerdik. Tetapi ada kata pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, suatu waktu akan jatuh. Artinya sepandai-pandai apapun dia menyusun rencana agar tidak ketahuan, maka akan tetap ketahuan juga. Tahu nggak sih apa saja faktor dari adanya budaya menyontek ini? Yang pertama, yaitu adanya tekanan untuk mendapatkan nilai tinggi. Kebanyakan sekolah di Indonesia memiliki sistem yang mengharuskan siswa atau muridnya untuk mendapatkan nilai di atas KKM. Pada dasarnya, kemampuan tiap siswa atau murid itu berbeda-beda. Yang kedua, untuk menghindari remediasi, yaitu ujian ulang. Siswa diberi kesempatan untuk memperbaiki nilai dengan mengikuti ujian ulang. Yang ketiga, keinginan untuk menghindari kegagalan. Selain tekanan di sekolah, siswa juga kadang dituntut oleh kedua orang tua untuk mendapatkan nilai sempurna. Seperti dalam film Bad Genius tadi merupakan contoh nyatanya, di mana orang tuanya yang memaksakan anaknya untuk mendapatkan nilai sempurna, sehingga anaknya pun melakukan segala cara untuk mewujudkan hal tersebut. Fenomena menyontek ini merupakan perilaku yang dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Berikut dampak dari menyontek. Yang pertama yaitu siswa menjadi malas untuk belajar. Yang kedua, siswa menjadi lebih terbiasa berbohong. Ketiga, siswa menjadi terbiasa menghalalkan segala cara. Yang keempat, siswa menjadi ikut terlibat, sehingga perilaku mencontek bisa menular ke siswa lain. Yang kelima, siswa menjadi tidak percaya dengan dirinya sendiri. Jadi, menyontek itu tidak baik ya, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Menyontek itu sama saja membohongi diri sendiri. Perlu diketahui, tidak ada murid yang bodoh, yang ada hanya malas. Oleh karena itu, rajinlah belajar dan jangan patah harapan. Lakukanlah semampu kalian dan tetap semangat. Itu saja review film kali ini, sampai jumpa.